Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Setelah memasuki belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Mbak Titi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Masih pada semangat ya? Iya. Sebelum memasuki materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nabi Latir, Ya. Mas Rifan, Mas Dimas, ya hadir semua ya. Di sini ada yang isi nggak? Ya, hadir semua ya. Jadi ada yang tahu nggak hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa sih? Sedekah. Ya, di sini udah ada yang tahu arti sedekah itu apa? Belum. Sedekah itu secara bahasa berasal dari kata sodako yang artinya benar. Yang artinya apa teman-teman? Benar. Ya, jadi sedekah itu sodako ya, yang artinya benar. Secara istilah sodako itu menyerahkan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu perbuatan baik berupa sumbangan atau bantuan kepada orang lain dan tidak mengharapkan imbalan gitu ya. Jadi kalau kita mau bersedekah, kita tidak mengharapkan imbalan gitu ya. Contohnya itu seperti Mbak Tina Mirati lagi bersedekah, berarti memberi makanan ke anak yatim, gitu itu kan bersedekah ya. Mbak Tina itu tidak mengharapkan imbalan dari anak yatim, harus hati yang tulus gitu ya, terus niat yang tulus, gitu. Jangan bersedekah karena cari perhatian ke manusia ini gitu. Misal Bina mau bersedekah tapi dia itu bisa perhatian saja agar dicintai atau juga jangan ya, itu malah dosa dan dapat pahala. Dan selanjutnya ada manfaat sedekah. Manfaat sedekah itu antara itu ada mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sedekah itu manfaatnya itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada siha ya. Misalnya yang mau tadi Mbak Tina bersedekah, tetapi niatnya untuk mendekatkan diri ke orang lain itu boleh ya. Terus yang selanjutnya ada mempererat hubungan sosial dengan orang lain, menjalin silaturahmi gitu ya, serta membantu meringankan beban mereka yang kurang beruntung. Jadi bisa membantu orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Sedekah dapat dilakukan kapan saja dan tidak harus dalam jumlah besar gitu ya. Itu yang paling penting itu niat yang tulus untuk membantu. Jadi sedekah itu nggak harus nilai yang besar, bisa mau sedekah tapi harus yang mahal lah gitu, karena itu malah kayak itu loh. Ya, jadi kamu jangan tidak harus dalam jumlah besar kan. Sedekah ada yang sedekah paling murah itu apa? Ada yang tahu nggak? Senyum. Ya, sedekah paling murah itu adalah senyum. Jadi kalau misalnya kita di jalan nih ketemu teman, terus senyum gitu itu sedekah itu mendapat pahala. Jangan senyum-senyum sendiri di jalan ya, kayaknya
Selanjutnya ada dasar hukum sedekah. Ini ada yang tahu nggak dasar hukum sedekah itu apa sih teman-teman? Dasar hukum sedekah itu sunnah ya. Sunnah itu berarti sangat baik untuk dilakukan. Tapi sedekah itu dapat menjadi haram apabila dari sedekah itu harta dari sedekah itu digunakan untuk kemaksiatan. Jadi misal kayak saya memberi sedekah memberi harta ke orang yang tidak mampu, tapi orang yang tidak mampu itu melakukan menggunakan harta tersebut untuk memberi alkohol atau judi, dia itu kalau dosa itu hartanya jadinya haram bukan halal. Dan sedekah juga bisa dikatakan wajib apabila ada seseorang yang benar-benar membutuhkan gitu. Semisal kayak ada orang yang kelaparan atau itu ya kelaparan itu, terus itu kita harus membantunya gitu. Ketika ada tetangga atau orang lain yang meminta bantuan, kita harus membantunya langsung gitu. Karena sebenarnya kan harta yang diberikan oleh Allah itu sebagian milik orang yang membutuhkan. Dan ini seperti firman Allah dalam surat Ma'arij ayat 12-25. Bisa dibacakan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi yang dalam hartanya itu dia bagian tertentu. Terus bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apakah yang tidak mau meminta. Jadi di ayat ini itu menjelaskan tentang agama Islam yang memberikan manfaat kepada umat manusia lain gitu, dan agama yang menyebarkan kasih sayang, menyebarkan perdamaian gitu ya. Terus dalam sedekah juga kita harus mempunyai hati yang tulus, niat yang tulus, terus ya pokoknya yang tulus ya, jangan karena ada maunya saja gitu kita bersedekah, jangan ya. Terus di sini ada orang yang berhak menerima sedekah. Ada berapa di situ anak-anak? Yang kelima, orang yang memiliki utang. Itu karena jadi orang-orang tersebut itu berhak ya menerima sedekah. Itu ada SPT ya, untuk sedekah namanya. Ini ya, untuk sedekah paling murah adalah senyum ya. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Sedekah paling murah adalah senyum. Sekali lagi ya, untuk sedekah paling murah adalah senyum. Jadi itu akan memberikan soal. Ini berkelompok satu garis ya. Dikerjakan tadi ini sampai dijelaskan supaya ada semua. Beri waktu 3 menit ya.
Sudah ada belum anak-anak? Sudah ya, Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan dia ke depan. Silakan kelompok siapa? Ya, silakan. Nah, di sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, apa saja manfaat sekitar. Yang pertama itu mendapat pahala. Kemudian yang kedua itu siapa saja orang yang telah menerima sedekah. Yang pertama adalah fakir kedua miskin. Kemudian yang ketiga orang yang memiliki utang. Keempat yaitu sabila atau orang dalam perjalanan sambil. Kemudian yang ketiga adalah sedekah memberinya apa? Itu sunnah. Benar ya, anak-anak? Ya. Dan mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh Mas Rikan. Silakan. Mulai pada ini berdoa dimulai. Mohon maaf, ini simulasi dulu ya. Ya. Dibaca bersama-sama anak-anak. Termasuk dalam ajaran agama yang dianjurkan karena Allah kemudian rasa syukur dan menyenangkan kewajiban. Sudah pada paham semua ya tentang sedekah ini ya. Sedekah hukumnya apa? Sedekah itu orang yang menerima sedekah itu ada berapa tadi? Sudah pada paham semua ya. Selanjutnya Ibu tutup ya. Tadi berdoa dulu dipimpin oleh Mas Ian. Silakan Mas Ian. Untuk mengakhiri pada hari ini berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina